Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, dan waktu hingga kita bisa kembali bertemu dalam video ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya mengucapkan rasa syukur yang mendalam karena Allah masih memperkenankan kita untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan. Melalui video ini, saya berharap kita semua mendapatkan manfaat, pencerahan, dan ketenangan hati. Tidak lupa saya juga memanjatkan doa agar seluruh pemirsa selalu dilimpahkan rahmat, diberikan kesehatan yang sempurna, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikokohkan langkahnya di jalan kebaikan. Mudah-mudahan niat baik kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang mulia dan menjadi penerang hati kita di dunia maupun di akhirat. Sahabat beriman yang insya Allah selalu dijaga Allah Ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, sangat sensitif, namun juga sangat sering diabaikan dalam kehidupan modern saat ini. Zaman yang serba canggih membuat batas-batas pergaulan menjadi kabur. Banyak orang terjebak dalam gaya hidup bebas yang tidak lagi mempertimbangkan nilai agama, termasuk dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan bebas, pacaran tanpa batas, hingga hubungan yang mendekati zina dianggap hal biasa oleh sebagian masyarakat. Padahal Allah telah menegaskan bahwa mendekati zina saja sudah merupakan dosa besar, apalagi melakukannya. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat jelas dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 32. "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabira." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya ancaman Allah terhadap perilaku zina, bahkan larangan yang diberikan bukan hanya jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Artinya segala aktivitas, kondisi, atau lingkungan yang bisa mengantarkan seseorang kepada zina harus dihindari. Namun kenyataannya di zaman sekarang, hubungan di luar nikah justru dianggap lumrah dan bahkan dibanggakan. Banyak yang menganggap hamil di luar nikah sebagai kecelakaan yang bisa ditoleransi, padahal itu adalah salah satu dampak dari jauhnya manusia dari ajaran agama. Melalui pembahasan ini, kita ingin mengarahkan diri kepada pemahaman yang baik tentang bagaimana Islam memandang zina, apa saja akibatnya, bagaimana hukumnya, dan yang lebih penting, bagaimana jalan taubat bagi mereka yang pernah terjerumus dalam perbuatan tersebut. Karena Islam bukan hanya agama yang mengingatkan, tetapi agama yang memberi jalan kembali, memberi harapan, dan membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin berubah. Sahabat beriman yang insya Allah selalu dijaga Allah yang Maha Pengampun, pembahasan kita hari ini tidak bertujuan untuk menghakimi siapapun. Kita membahas ini agar menjadi pengingat bagi diri kita sendiri, agar kita tidak terjerumus, dan agar saudara-saudara kita yang mungkin pernah terjatuh dalam dosa ini mengetahui bahwa pintu taubat masih terbuka selama nyawa belum berada di tenggorokan. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya, dan Dia Maha menerima taubat bagi siapapun yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Karena itu, mari kita ikuti pembahasan ini dengan hati yang jujur dan terbuka. Di bagian berikutnya, kita akan mulai memasuki inti materi tentang realitas zina di zaman modern, bahaya yang ditimbulkan, dan bagaimana Islam memberi peringatan tegas kepada umat manusia mengenai hal ini. Tetap bersama saya sampai akhir, karena setiap bagiannya saling terhubung dan akan membantu kita memahami persoalan ini dengan lebih baik lagi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita hari ini,
arus modernisasi membawa banyak perubahan dalam cara manusia menjalani hidup. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin terbuka, bahkan seringkali tanpa batas, hingga membuat sebagian besar orang tidak lagi melihat bahaya yang tersembunyi di baliknya. Dalam berbagai lingkungan, baik sekolah, kampus, tempat kerja, maupun media sosial, interaksi yang tidak terjaga menjadi hal yang dianggap lumrah. Padahal dari kebiasaan ringan seperti bercanda berlebihan, berduaan, hingga chatting yang tidak perlu, seseorang perlahan bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama. Realitas ini tidak bisa kita pungkiri. Banyak berita yang mengungkap kasus kehamilan di luar nikah, hubungan gelap, hingga kerusakan moral yang melibatkan anak usia remaja. Sering juga kita mendengar seseorang berkata bahwa semuanya terjadi karena kecelakaan. Padahal kenyataannya, kecelakaan itu bermula dari pilihan-pilihan kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Inilah yang dimaksud oleh Allah ketika melarang kita mendekati zina. Karena begitu seseorang mendekatinya, langkah berikutnya akan terasa jauh lebih mudah untuk terjatuh dalam dosa tersebut. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan termasuk dosa besar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zina bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak keturunan, keluarga, dan tatanan masyarakat. Ia adalah pintu kehancuran moral yang membuat seorang hamba semakin jauh dari Allah dan semakin dekat dengan murkanya. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa akibat zina, hilanglah keberkahan dari hidup seseorang, tertutup pintu rizki, dan datang berbagai kesulitan yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan menjadi dua. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Hukuman keduanya berbeda, dan ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bagi pelaku zina muhsan, hukumannya adalah rajam sampai mati. Sedangkan bagi pelaku zina ghairu muhsan, hukumannya adalah dera sebanyak 100 kali cambukan dan pengasingan selama 1 tahun. Hukum ini bukan untuk menyiksa hamba, tetapi untuk menjaga kehormatan manusia dan melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 2, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhada 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ayat ini bukan hanya menjelaskan hukuman zina, tetapi juga menunjukkan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Jika tidak diberi batasan tegas, niscaya kehormatan manusia akan hancur, keluarga akan porak-poranda, dan generasi akan kehilangan arah. Zina bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga tentang hilangnya kehormatan dan rasa malu yang seharusnya menjadi perhiasan seorang mukmin. Sahabat beriman, kerusakan akibat zina tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh masyarakat. Anak-anak yang lahir tanpa kejelasan nasab akan kesulitan mengenali ayahnya. Rumah tangga orang lain bisa hancur karena perselingkuhan. Bahkan seseorang yang pernah terjerumus zina sering merasakan dampak batin yang sangat menyakitkan, seperti rasa bersalah yang berat, hilangnya ketentraman hati, dan kecemasan yang tidak pernah reda. Karena itu Allah tidak menurunkan larangan zina sebagai beban, tetapi sebagai penjaga agar hati manusia tetap bersih, keluarga tetap harmonis, dan masyarakat tetap bermartabat. Islam menempatkan kehormatan seorang hamba pada posisi yang sangat tinggi. Karena itu apapun yang dapat merusaknya harus dijauhi. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan hanya dalam ikatan pernikahan yang sah, di mana keduanya saling melengkapi, saling menjaga, dan saling menguatkan. Melalui pernikahan,
Hubungan biologis bukan hanya halal, tetapi juga menjadi ibadah yang berpahala. Maka sahabat beriman, memahami bahaya zina bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita sadar bahwa setiap perintah dan larangan Allah pasti memiliki hikmah yang besar. Allah menciptakan manusia dengan fitrah dan keinginan, tetapi juga memberikan aturan agar keinginan itu tersalurkan di jalan yang benar. Ketika kita menjauhi zina, sebenarnya kita sedang menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, dan menjaga kemuliaan hidup kita. Insya Allah, pada bagian 3, kita akan membahas bagaimana seseorang bisa bertaubat dari zina, bagaimana cara-cara yang dianjurkan oleh agama, serta apa saja amalan yang dapat menghapus dosa tersebut. Jangan lewatkan kelanjutannya, karena bagian berikutnya adalah inti dari harapan bagi setiap hamba yang ingin memperbaiki dirinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami betapa berbahayanya perbuatan zina dan bagaimana Islam memberikan peringatan keras terhadapnya, kini kita memasuki bagian yang paling memberi harapan bagi setiap hamba, yaitu tentang bagaimana seseorang dapat bertaubat dari dosa tersebut dan amalan apa saja yang bisa menghapusnya. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa besar dosa yang dilakukan. Selama seseorang masih bernafas, selama ruh belum sampai di tenggorokan, pintu taubat tetap terbuka seluas-luasnya. Hal pertama yang harus dilakukan seseorang yang ingin bertaubat dari zina adalah menyesali perbuatannya. Penyesalan adalah inti dari taubat. Tanpa penyesalan, taubat tidak memiliki makna apa-apa. Rasa bersalah yang muncul bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk menyadarkan hati bahwa kita telah berjalan terlalu jauh dan perlu kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Ketika hati menyesal, maka ia akan lebih mudah untuk merendah, menangis kepada Allah, dan benar-benar ingin berubah. Penyesalan itu akan memunculkan kesungguhan dalam membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu. Setelah penyesalan, langkah selanjutnya adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh, atau yang dikenal sebagai taubat nasuha. Allah memerintahkan taubat nasuha dalam firman-Nya pada surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali, berhenti dari perbuatan tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka Allah berjanji akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan, bukan hanya diampuni, Allah juga menjanjikan surga bagi mereka yang benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Selain taubat nasuha, seseorang juga sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat taubat. Sholat ini adalah salah satu cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan mengakui kesalahannya. Sholat taubat dilakukan 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, lalu dilanjutkan dengan istighfar dan doa memohon ampunan. Banyak ulama menjelaskan bahwa sholat taubat bukan hanya ibadah sunnah, tetapi menjadi bentuk pengakuan diri bahwa hanya Allah yang dapat menghapus dosa. Dengan melakukan sholat taubat secara benar dan ikhlas, hati akan terasa lebih ringan dan lebih dekat dengan Allah. Selain sholat taubat, memperbanyak zikir dan istighfar juga menjadi amalan yang sangat dianjurkan. Istighfar bukan hanya ucapan di lisan, tetapi doa yang lahir dari hati yang tulus. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Artinya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ayat ini menggambarkan bahwa manusia memang tidak luput dari kesalahan. Namun yang membedakan seorang beriman dengan yang tidak adalah bagaimana ia menyikapi dosa tersebut. Orang beriman tidak larut dalam kesalahan, tetapi segera kembali kepada Allah. Mereka tidak menunda taubat, tidak mengulur waktu,
dan tidak merasa putus asa, karena mereka yakin bahwa seberapa besar pun dosa, ampunan Allah jauh lebih besar. Sahabat beriman, untuk menghapus dosa zina, seseorang juga dianjurkan memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan dapat menghapus keburukan, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Bahkan, dalam sebuah kisah masyhur, seorang wanita pelacur dimasukkan ke dalam surga karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas. Amalan kecil sekalipun, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Selain itu, berpuasa juga menjadi salah satu cara dalam membersihkan diri dari hawa nafsu dan dosa. Puasa melatih kesabaran, menundukkan syahwat, dan menjaga diri dari godaan. Puasa juga menjadi benteng bagi seseorang yang ingin terhindar dari perbuatan maksiat. Demikian pula dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang dapat menenangkan hati, memperkuat iman, dan menghapus dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Sahabat beriman, semua amalan ini pada dasarnya mengajarkan kita satu hal, yaitu bahwa jalan kembali kepada Allah selalu terbuka. Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sempurna tanpa dosa, tetapi Allah ingin melihat siapa di antara hambanya yang mau kembali, mengakui kesalahan, dan berusaha memperbaikinya. Inilah nilai keimanan yang hakiki. Seseorang bukan dinilai dari masa lalunya, tetapi bagaimana ia memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Insya Allah, pada bagian keempat, kita akan menyimpulkan seluruh pembahasan ini, menyampaikan pesan penting, serta memberikan ajakan untuk tetap istiqomah dalam menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lewatkan bagian terakhir ini, karena akan ada penutup sekaligus ajakan untuk menyimak video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami perjalanan panjang tentang sabar, mulai dari hakikatnya, wujudnya dalam kehidupan, hingga bagaimana ia membentuk kekuatan batin dan ketangguhan seorang hamba, kini kita berada di bagian terakhir dari pembahasan ini. Penutup ini bukanlah akhir dari proses belajar, namun sebuah pengingat bahwa ilmu yang telah kita dengar hanya akan bermakna jika benar-benar dihidupkan dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan. Kesabaran bukan sesuatu yang bisa hadir hanya dengan mendengar penjelasan atau membaca ayat, melainkan sebuah latihan yang tak pernah berhenti. Kita memupuknya setiap hari, sedikit demi sedikit, dalam rutinitas dan dalam cobaan-cobaan yang datang tanpa permisi. Jika kita menengok kembali perjalanan yang kita bahas, kita melihat bagaimana sabar adalah pilar utama seorang mukmin. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima takdir. 3 bentuk kesabaran ini berjalan berdampingan, saling melengkapi, dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang hamba. Dalam diri orang-orang soleh, kesabaran menjadi cahaya yang menuntun mereka melalui masa-masa gelap. Dan bagi kita yang sedang berjuang, sabar adalah pelindung yang membuat kita tetap tegak meski angin kehidupan menerpa dari segala arah. Ketika seseorang diuji, ia mungkin merasa lemah, tetapi Allah tidak pernah menjauh darinya. Justru di tengah ujian itulah Allah paling dekat. Terkadang kita terlalu sibuk berfokus pada beratnya musibah, sehingga lupa bahwa di balik itu ada hadiah yang jauh lebih besar. Dalam setiap kesulitan, Allah menyimpan kemudahan. Dalam setiap air mata, Allah menyimpan penghapus dosa. Dan dalam setiap kegagalan, Allah menyiapkan peluang untuk bangkit dengan cara yang lebih indah. Kita mungkin tidak selalu memahami kenapa suatu cobaan menimpa kita, tetapi kesabaran mengajarkan kita untuk percaya bahwa Allah tahu apa yang tidak kita ketahui. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Ayat ini tidak sekadar dibaca, tetapi diyakini. Kemudahan bukan datang setelah kesulitan, namun datang bersama kesulitan. Artinya, ketika kita merasa berada dalam masa paling sulit, di saat itu pula Allah sudah menyiapkan pintu kemudahan. Hanya saja, mata kita belum sampai melihatnya. Sabar mengajari kita untuk tetap berjalan hingga pintu itu terbuka. Dalam penutup ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menjadikan sabar sebagai teman hidup, bukan sekadar reaksi sesaat ketika tertimpa musibah. Jadikan sabar sebagai prinsip yang menemani setiap langkah, baik dalam ibadah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam hubungan sosial.
Sabar bukan berarti lemah, tetapi justru tanda kekuatan. Hanya orang yang kuat yang mampu menahan diri dari emosi, mampu mengendalikan langkahnya, dan mampu menjaga hatinya tetap bersih dalam keadaan yang sulit. Sahabat yang dimuliakan Allah, perjalanan kita hari ini mungkin berakhir, tetapi perjalanan kehidupan kita masih terus berjalan. Ujian akan datang lagi, mungkin dalam bentuk yang sama, mungkin dalam bentuk yang berbeda, tetapi setelah memahami pembahasan ini, semoga hati kita lebih siap untuk menerimanya. Semoga kita menjadi hamba yang lebih tenang, lebih tawakal, dan lebih yakin bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Saya juga mengajak sahabat semua untuk melanjutkan pembelajaran dengan menonton video berikutnya yang insya Allah masih terkait dengan tema keimanan, kedekatan kepada Allah, dan bagaimana membangun hati yang kuat menghadapi kehidupan. Setiap video dirancang agar saling melengkapi, sehingga pemahaman sahabat semakin utuh dan tidak terputus. Karena itu, setelah selesai menonton video ini, jangan lupa untuk melanjutkannya ke video selanjutnya, agar rangkaian ilmu ini semakin lengkap. Sebelum saya akhiri, izinkan saya kembali mengingatkan sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, meninggalkan komentar penuh kebaikan, dan tentunya subscribe bagi yang belum. Dukungan sahabat sangat berarti agar dakwah ini terus berjalan, terus berkembang, dan terus memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Semoga apa yang sahabat lakukan menjadi amal jariah yang pahalanya tidak pernah terputus. Akhir kata, marilah kita berdoa agar Allah menjadikan hamba-hambanya yang sabar, yang kuat menghadapi cobaan, yang ikhlas menerima ketentuannya, dan yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ketenangan dalam setiap langkah, cahaya dalam setiap keputusan, dan kekuatan dalam setiap kesulitan. Semoga hidup kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga pembahasan ini memberi manfaat dan menjadi bekal dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Sampai bertemu di video berikutnya, insya Allah penuh manfaat dan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.